Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat pangsit rebus yang seger, nagih, gurih. Ini enak banget, bikinnya juga gampang banget, recommended. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah bersih. Masukkan 400 gram daging paha ayam cincang. Ini udah aku haluskan menggunakan chopper, tapi aku prosesnya nggak terlalu halus ya. Kemudian tambahkan 2-3 siung bawang putih dan setengah ruas jahe yang udah dihaluskan. Tambahkan setengah sampai 3/4 sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan minyak wijen, dan 2 sendok makan saus tiram. Semua bahan ini kita aduk dan campur sampai rata. Kalau sudah rata, seperti ini, udah cukup ya. Tambahkan 1 butir telur, secukupnya daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Aduk dulu dan campur hingga rata. Kalau sudah rata, terakhir tambahkan 1 sendok makan tepung kanji atau tapioka. Aduk sampai rata kembali. Kalau udah rata, isian udah siap untuk digunakan. Oh ya, ini full ayam ya isian pangsitnya. Kalau mau di-mix sama udang, teman-teman bisa ganti 100-150 gram ayamnya sama udang yang dicincang kasar. Ambil kulit pangsit. Kalau kulit pangsitnya berbentuk persegi panjang seperti ini, bisa kita potong terlebih dahulu dan bentuk persegi, supaya rapi saat dibentuk. Tapi ini opsional aja. Ambil kulit pangsit, letakkan isian di tengahnya. Untuk bentuknya bisa bebas, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Gunakan sedikit air, oleskan ke pinggiran kulit pangsit untuk merekatkan. Seperti ini ya. Lipat dan rekatkan. Kemudian aku tekuk di tengah dan lipat seperti ini. Untuk ujungnya bisa kita rekatkan menggunakan air. Dan hasilnya jadi seperti ini ya. Ini aku beri contoh juga untuk teman-teman yang pakai kulit pangsit bulat atau kulit dimsum. Letakkan isian di tengah, kemudian olesi pinggiran dengan air. Seperti ini ya. Lipat dan rekatkan. Tekuk bagian tengahnya dan lipat. Ujungnya bisa kita rekatkan pakai air. Nah, seperti ini hasilnya kalau pakai kulit pangsit bulat atau kulit dimsum. Sama-sama cantik ya. Pokoknya bentuknya itu bebas aja sih, sesuaikan dengan selera masing-masing dan kulit yang dipakai. Nah, ini udah aku masukkan isiannya ke dalam kulit pangsit semuanya. Ini siap untuk direbus. Sekarang kita bikin dulu kuah pangsit rebus. Panaskan 40 ml minyak goreng. Kalau minyaknya udah panas, masukkan 4-5 siung bawang putih yang udah dicincang halus seperti ini. Dan 3 ruas jahe yang udah digeprek. Dan masukkan juga 1 tangkai daun bawang yang udah diiris-iris. Kemudian ini kita tumis sampai harum, sampai bawangnya terlihat sedikit kecoklatan. Nah, ini udah harum banget aromanya. Kemudian masukkan 2 liter air. Boleh juga ya pakai kaldu ayam, tapi usahakan yang bening. Ini aku cukup pakai air aja. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Aduk-aduk terlebih dahulu ya. Tambahkan 1 sendok makan kecap ikan. Kalau ada ya, tapi kalau nggak ada bisa di skip aja. Aduk sampai rata. Masukkan kaldu jamur atau kaldu ayam bubuk, garam, dan gula sesuai selera. Jangan lupa koreksi rasanya. Ini udah selesai, bisa digunakan selagi panas atau hangat.
Nah, sekarang di panci yang terpisah, aku udah didihkan secukupnya air untuk merebus pangsit. Beri secukupnya minyak goreng supaya nggak lengket. Masukkan pangsit dan rebus sampai matang, sampai kulit pangsitnya berubah kenyal, lembut, dan berwarna lebih putih. Pastikan juga isian dalamnya tuh udah matang ya. Nah, ini menurutku udah cukup, udah matang, dan kulitnya juga udah kenyal dan lembut. Ini jangan terlalu lama juga ngerebusnya, takutnya kulitnya bisa hancur. Angkat dan tiriskan. Langsung pindahkan aja ke mangkuk atau wadah. Sesuaikan selera mau berapa banyaknya. Kemudian tuang kuah yang udah kita buat tadi. Dan beri secukupnya daun bawang iris. Di sini aku beri juga bawang putih goreng yang udah diremukkan kayak gini ya. Ini siap untuk disajikan. Aromanya tuh udah menggugah selera, kuahnya tuh seger banget, gurih, dan pangsitnya kenyal, lembut, isiannya gurih, dagingnya berasa, wangi, aroma jahenya juga nggak ganggu, ini enak banget. Versi kedua aku mau tambahin cabai, di sini aku ada cabai bubuk, aku beri sedikit kecap asin, dan minyak wijen, aduk rata. Nah, ini buat gantiin chili oil ya, tapi ini ala-ala aja sih. Kalau ada chili oil pasti lebih mantap lagi. Tambahkan ke pangsit yang udah disusun dan diberi kuah. Tambahkan daun bawang dan bawang putih goreng. Selesai. Ini tambah mantap lagi. Yang suka pedas pasti bakalan suka banget. Ini nggak kalah enak sama yang polos tadi. Ini beneran enak dan nagih. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini, kita akan sama-sama membuat dimsum siomay rumahan kualitas premium. Ini enak banget, bisa buat jadi ide jualan dan stok frozen juga. Bikin sendiri jauh lebih puas dan lebih hemat. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan chopper atau food processor. Masukkan 500 gram daging paha ayam filet yang udah dipotong-potong beserta kulit-kulitnya juga. Pakai dada ayam sebenarnya bisa juga, tapi pakai paha ayam hasilnya lebih juicy. Masukkan ke dalam chopper. Tambahkan 4 siung bawang putih. Masukkan 2 putih telur. 3 sendok makan saus tiram. 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan minyak wijen, 3/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, 3/4 sendok teh merica bubuk, dan 2 sendok makan gula pasir. Nah, kemudian kita tambahkan 8 sendok makan tepung tapioka. Ini boleh dicampur sekarang, boleh juga nanti, terserah kalian aja. Selanjutnya, semua bahan ini kita proses dan campur hingga rata. Proses sampai halus. Nah, ini udah halus dan tercampur rata. Untuk memudahkan, ini aku pindahkan dulu ke dalam wadah bersih. Selanjutnya, masukkan 100 gram udang yang udah dicincang secara manual seperti ini. Tujuannya adalah memberikan rasa dan tekstur. Udangnya boleh di skip kalau nggak suka atau kalau nggak ada. Tambahkan juga secukupnya daun bawang yang udah diiris-iris kecil seperti ini. Kemudian aduk dan campur hingga rata. Kalau udah tercampur rata, ini udah siap untuk digunakan. Ambil kulit dimsum siomay atau kulit pangsit, aku gunakan diameter 8 cm. Ambil isian siomay secukupnya, letakkan di tengah kulit.
Kemudian kita tempelkan sisi pinggirannya seperti ini. Nah, dirapikan kayak gini aja. Gampang kan cara bikinnya? Selanjutnya aku beri topping keju yang udah dipotong-potong. Keju apa aja bebas, sesuai selera teman-teman aja. Tanpa keju juga boleh banget, ini opsional aja. Letakkan keju di tengahnya dan hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Susun di wadah atau sarangan kukusan yang udah diolesi minyak supaya tidak lengket. Kalau udah selesai, ini siap untuk dikukus. Kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Jangan lupa sarangan kukusannya itu dioles minyak dulu ya, biar nggak lengket. Untuk mencegah kulitnya kering, aku oles dulu bagian permukaan siomainya menggunakan air seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman, ini nggak kelihatan, agak susah untuk nge-shootnya karena aku nge-shootnya sendiri ya. Setelah itu kita kukus selama 20-25 menit atau sampai matang. Setelah matang, hasilnya seperti ini. Wow, ini topping kejunya terlihat menggoda banget. Di sini aku pakai 2 jenis keju ya, mozzarella dan bell cube. Hangat-hangat kayak gini, mantep banget langsung disantap ya. Nah, sebagai pelengkapnya, teman-teman bisa bikin saus cocolannya. Caranya, kita haluskan 4 siung bawang putih dan 4 bawang merah. Aku chopper ya, biar cepet. Masukkan 7 cabai rawit dan 2 cabai merah atau cabai keriting yang udah dipotong-potong. Selanjutnya, ini kita proses sampai tercincang. Sampai hasilnya seperti ini. Ini siap untuk digunakan. Nyalakan kompor dan panaskan minyak goreng secukupnya di atas pan. Biarkan minyak panas. Masukkan bawang dan cabai yang udah kita cincang tadi. Kemudian aduk dan tumis sampai harum. Kalau udah harum, tambahkan 6 sendok makan saus tomat dan 6 sendok makan saus sambal. Masukkan 1 sendok teh kaldu jamur dan 1,5 sendok makan gula pasir. Tuangkan air sebanyak 300 ml. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata, biarkan hampir mendidih. Ketika hampir mendidih, masukkan 1/2 sendok makan tepung maizena yang udah dilarutkan dengan sedikit air. Selanjutnya ini kita biarkan mendidih dan mengental. Hasilnya seperti ini. Siap untuk digunakan. Sajikan dimsum siomay hangat bersama saus cocolannya. Ini mantep banget. Sausnya yang asam, manis, pedas, segar, dan cocok melengkapi gurih kenyal dimsum siomaynya. Dimsum siomaynya lembut, empuk, juicy, dagingnya berasa, ditambah dengan keju yang bikin tambah gurih dan enak banget. Apalagi kalau pakai keju yang melted atau keju yang creamy kayak bell cube, ini mantep banget. Ini cocok banget untuk ide jualan dan stok frozen food ya. Untuk frozen, kondisi udah dikukus selama minimal 15 menit dan udah dingin. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat jajanan simple, low budget, tapi rasanya enak banget. Dan ini cocok buat jadi ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil 2 siung bawang putih. Geprek. Dan kemudian cincang halus. Setelah itu, panaskan pan di atas kompor. Gunakan api sedang agak kecil. Tambahkan sedikit minyak untuk menumis. Tumis bawang putih cincang sampai harum dan agak kecoklatan. Kalau udah harum, angkat dan sisihkan. Selanjutnya ambil 3 telur, kocok lepas sampai rata.
Panaskan kembali sedikit minyak dan tuangkan telur di atas pan yang minyaknya udah panas. Orak-arik telur dan masak sampai matang. Cara mengorak-arik telurnya dengan cara seperti ini ya, supaya kecil-kecil butiran telurnya. Kalau udah matang, angkat dan sisihkan. Ambil 150 gram sosis atau 6 buah sosis ukuran seperti ini. Potong-potong sosis kecil-kecil. Aku potongnya dengan cara seperti ini ya. Kalau udah dipotong-potong kecil-kecil, sisihkan. Selanjutnya ambil secukupnya daun bawang. Aku pakai daun bawang yang kecil-kecil seperti ini. Iris-iris. Iris-irisnya kecil-kecil aja. Kalau udah, sekarang siapkan wadah. Masukkan telur yang udah kita orak-arik. Kemudian tambahkan sosis yang udah dipotong-potong kecil. Dan tambahkan daun bawang iris. Tambahkan 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/4 sampai setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh saus tiram, dan setengah sendok teh minyak wijen. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, siap untuk digunakan. Ambil kulit dimsum atau kulit pangsit bulat. Beri secukupnya isian di tengahnya. Beri secukupnya air di pinggiran kulit seperti ini. Kemudian kita tutup dan rapatkan pinggirannya. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau teman-teman mau bentuk sesuai selera juga boleh. Lakukan sampai selesai. Nah, ini udah jadi satu resep bisa dapat 40-42 pieces. Ini aku dapat 42. Hasilnya jadi banyak ya. Ini bisa dikukus, bisa digoreng, atau dipanggang kukus kayak gyoza gitu juga bisa. Selanjutnya ini akan aku kukus. Wadah kukusan di bawahnya diolesi minyak goreng supaya nggak lengket. Kemudian susun dimsum atau pangsit telurnya. Kalau udah, bisa langsung dikukus. Nah, ini aku kuasin air di permukaan kulitnya seperti ini supaya menjaga aja supaya nggak mudah kering dimsumnya. Lanjut kita kukus di kukusan yang udah panas. Kukus selama 15-20 menit atau sampai matang. Kalau sudah matang, angkat dan siap untuk disajikan. Untuk pelengkapnya, aku buat saus terlebih dahulu. Panaskan sedikit minyak. Kemudian tambahkan 1-2 siung bawang putih yang udah dicincang halus. Tumis sampai harum dan agak sedikit kecoklatan. Tuangkan 100 ml air. Tambahkan 3 sendok makan saus tomat. Tambahkan 2 sendok makan saus sambal. Tambahkan garam dan gula sesuai selera. Aduk-aduk dan masak sebentar. Koreksi rasanya. Kalau sudah mendidih, angkat dan siap untuk digunakan. Dan ini dia dimsum telur sosis yang ekonomis, dari penampakannya aja udah menggoda selera. Dimakan anget-anget, mantep banget. Sajikan bersama saus yang udah kita buat tadi. Ini enak banget, gurih dipadukan sama saus yang ngasih rasa asam dan manis. Cocok banget. Ini juga cocok untuk jadi ide jualan ya. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Setelah sebelumnya kita bikin kulit dimsum, di video kali ini kita akan sama-sama membuat dimsum siomay ayam jamur. Ini enak banget,
kenyal, lembut, dagingnya juicy dan berasa. Sayur dan jamurnya memberikan tekstur. Ini cocok banget dicocol sama sausnya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan chopper atau food processor. Masukkan 500 gram daging paha ayam tanpa tulang beserta kulit-kulitnya. Pakai dada juga bisa, tapi lebih enak kalau pakai daging paha ayam ya. Masukkan 4 siung bawang putih. Tambahkan 3/4 sampai 1 sendok teh garam. Tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. 3/4 sendok teh merica bubuk. 3 sendok makan saus tiram. 1 sendok makan kecap asin. Dan 1 sendok makan minyak wijen. Kemudian kita proses sampai daging ayam tercincang dan tercampur rata. Haluskan sesuai selera. Kali ini aku nggak terlalu halus. Kalau udah, masukkan 2 putih telur dan 2 sendok makan gula pasir. 80 gram tepung tapioka. Kita proses kembali. Bentar aja, cukup sampai rata. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya aku pindahkan dulu ke wadah supaya lebih mudah. Tambahkan jamur kuping yang udah direndam air panas sampai mengembang, kemudian dicuci bersih dan diiris-iris kecil seperti ini. Berat jamur kupingnya sebelum direndam sekitar 25-30 gram. Tambahkan 70 gram wortel yang diparut atau diiris-iris kecil. Dan tambahkan 3 daun bawang yang udah dipotong-potong kecil kayak gini. Selanjutnya ini kita aduk dan campur hingga rata sampai semua sayurannya menyatu ke dalam isian dimsum siomay-nya. Kalau udah tercampur rata, jangan lupa koreksi rasanya terlebih dahulu ya. Ini udah siap untuk digunakan. Ambil kulit dimsum. Ini kulitnya bikin sendiri. Detailnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Letakkan secukupnya isian di tengah kulit dimsum. Kemudian lekatkan sisi pinggiran kulit. Tempelkan mengelilingi isian seperti ini. Ini gampang banget kok. Rapikan. Dan hasilnya kayak gini. Lakukan sampai selesai. Susun di sarangan kukusan yang udah diolesi minyak sebelumnya. Wajib diolesin minyak terlebih dahulu supaya nggak lengket dan mudah diambil nantinya. Ini udah selesai. Satu resep ini aku dapat sekitar 40 pieces seukuran ini ya. Siap untuk dikukus. Sebelum dikukus, perciki atau kuaskan sedikit air supaya kulitnya semakin lembab dan lembut. Kemudian kita kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama 15-18 menit sampai matang. Nah, ini dia setelah matang. Aroma dan penampakannya sangat menggoda selera. Disajikan hangat-hangat, mantap banget. Ini kulitnya lembut, nggak kaku. Karena bikin sendiri, jadi kita juga bisa atur tebal tipis sesuai selera. Sajikan bersama saus cocolannya. Resepnya bisa cek di video dimsum sebelumnya ya. Detailnya di kolom deskripsi. Enak banget dicocol saus asam, manis, pedas. Ini juga bisa jadi ide jualan dan stok frozen. Nah, seperti ini penampakannya lebih dekat. Kulitnya kelihatan lembut dan lembab, transparan sampai kelihatan isiannya. Sekali digigit, bertekstur, kenyal, lembut, dagingnya juicy, berasa, ada tekstur dari jamur kuping, jadi ada kres-kresnya juga. Ini enak banget deh teman-teman. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Kalau udah cobain resep ini, komen di bawah ya. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat pangsit Jepang yaitu gyoza. Ini bikinnya simple banget, gak perlu kukusan, rasanya enak banget, bikin sendiri jauh lebih hemat dan lebih puas daripada beli. Karena kalau beli harganya ini tuh mahal. Jadi bisa juga buat ide jualan untung besar. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan food chopper atau food processor. Kemudian kita akan menghaluskan daging. Di sini kita pakai daging ayam dan daging udang. Nah, untuk udangnya ini sebaiknya dicincang kasar aja pakai pisau, gak perlu dihaluskan. Tujuannya untuk memberi rasa dan tekstur. Tapi kalau mau sekalian dihaluskan juga gak apa-apa ya. Ini udangnya kita sisihkan dulu. Untuk ayamnya kita gunakan 150 gram. Di sini kita gunakan campuran dari bagian paha, dada, dan kulit supaya teksturnya selain berserat juga juicy dan lebih gurih lagi. Masukkan daging ayam ke dalam chopper. Tambahkan 2 siung bawang putih dan 1 cm jahe atau sekitar sepertiga ruas jempol. Tambahkan 1 putih telur. Kalau ditimbang kira-kira beratnya 33 gram. Masukkan 1/4 sendok teh garam. 1/4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. 1/4 sendok teh lada bubuk. 1 sendok makan kecap asin. 1 sendok makan saus tiram, 1/2 sendok teh minyak wijen, dan 1 sendok teh gula pasir. Selanjutnya akan kita proses hingga halus dan tercampur rata. Di sini aku proses menggunakan Mitochiba Food Chopper CH100. Dengan Food Chopper CH100 menghaluskan daging seperti daging ayam ini jadi lebih praktis dan lebih cepat. Karena memiliki 2 pasang mata pisau tajam, cara penggunaannya dipencet, kemudian kita berhenti. Dilakukan berulang kali sampai halus ya, bukan terus-terusan dipencet. Kalau menggunakan chopper caranya seperti itu. Nah, ini udah halus. Selanjutnya pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram udang yang udah dibersihkan dan dicincang kecil-kecil. Tambahkan 2 lembar daun kol atau sawi putih yang udah diiris-iris kecil dan tipis seperti ini. Ini aku pakai dua-duanya ya. Pakai daun kol dan sawi putih. Kalau pakai salah satu aja boleh banget. Kemudian tambahkan 1-2 batang daun bawang yang diiris-iris kecil seperti ini. Dan juga setengah buah bawang bombay yang dicincang kecil seperti ini. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah rata, sebenarnya ini udah bisa langsung digunakan. Tapi teman-teman juga bisa menambahkan 1 sendok makan tepung tapioka atau boleh terigu atau maizena juga boleh. Tujuannya untuk memberi sedikit tekstur kenyal. Aduk hingga rata. Kalau udah rata, siap digunakan. Siapkan kulit gyoza atau kulit pangsit rebus. Ini ukuran diameter 10. Kalau kulit pangsitnya kotak, dibentuk atau dicetak bulat-bulat dulu ya. Ambil 1 lembar kulit. Supaya nggak mudah kering, bisa kita tutup wrap atau kain lembab. Seperti ini. Kemudian kita olesi air bagian pinggirannya. Kita olesi menggunakan kuas. Beri secukupnya isian. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Satukan kedua ujung bagian tengah. Kemudian kita lipat bagian kanan seperti bentuk kipas. Lipat beberapa kali.
Lakukan hal yang sama di bagian kiri. Hasilnya jadi seperti ini. Susun di nampan, kalau perlu boleh ditabur terigu supaya nggak lengket. Kemudian jangan lupa ditutup kain lembab supaya kulit pangsitnya tidak kering. Kita lakukan sampai selesai. Dan ini dia setelah semuanya diberi isian. Satu resep ini pas banget aku dapat 20 gyoza. Bisa teman-teman jadikan stok frozen atau langsung dimasak. Cara memasaknya, siapkan wajan di atas kompor dan beri sedikit minyak. Biarkan minyak panas. Setelah minyak panas, masukkan beberapa gyoza. Kita masak sampai bagian bawahnya garing dan kecoklatan. Kira-kira sekitar 3 menitan. Setelah bagian bawahnya kecoklatan dan garing seperti ini, selanjutnya, tuangkan air kira-kira sampai sepertiga dari tinggi gyozanya. Beri tutup dan kita masak sampai air menyusut kira-kira sekitar 6 menit. Untuk memasak aku menggunakan kompor induksi Mito IN100. Kompor tipis dengan desain yang cantik yang memiliki 9 level panas. Kompor ini otomatis bisa mendeteksi wajan atau panci induksi. Jadi, nggak semua panci dan wajan bisa dipakai di kompor induksi ya. Untuk wajannya, ini wok dari Stain Cookware, seri granit yang bisa digunakan di kompor induksi. Setelah matang dan air menyusut, kita ambil gyoza. Dan ini siap untuk disajikan. Sajikan hangat-hangat, ini pasti mantap banget. Untuk pelengkapnya kita akan membuat saus cocolan gyoza. Siapkan wadah. Masukkan 2 sendok makan kecap asin. Setengah sendok makan saus tiram. Sedikit parutan jahe. Secukupnya irisan daun bawang, setengah sendok teh cuka makan, boleh ditambah kalau suka, cabai bubuk sesuai selera, setengah sendok teh minyak wijen, kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Ini siap digunakan. Gyozanya kelihatan kulitnya tuh kenyal dan lembut. Bagian bawahnya yang menggoda seperti ini karena kita udah goreng sampai dia garing dan kecoklatan. Kita cocol ke cocolannya. Cocolnya tipis-tipis karena cocolannya ini asin ya. Ini beneran enak banget, dijamin lebih puas. Dalamnya tuh bertekstur, juga dagingnya lembut, juicy. Pokoknya ini enak banget. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat yang simpel-simpel lagi. Cara bikinnya gampang banget, bahannya gampang dicari, dengan isian keju yang lumer dan gurih. Bisa buat jadi ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wajan atau panci di atas kompor. Kondisi kompor masih mati ya. Kemudian ambil 3-4 siung bawang putih yang udah dihaluskan seperti ini. Tambahkan 1,5 sampai 2 sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Setengah sendok teh merica bubuk. Masukkan 150 gram tepung terigu. Dan masukkan juga 2 batang daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Tuangkan air sebanyak 400 ml.
kita tuangkan bertahap ya. Aduk hingga tercampur rata, sampai semua bahannya larut. Tuangkan kembali airnya dan campur sampai rata. Kalau sudah rata, nyalakan api kompor, set di api sedang. Kemudian ini kita masak sambil diaduk-aduk sampai mengental dan membentuk adonan. Aduk terus ya teman-teman sampai mengental, lebih padat dan membentuk adonan. Kira-kira seperti ini. Ini aku rasa udah cukup. Angkat, pindahkan ke wadah. Kemudian masukkan 225 gram tepung kanji atau tepung tapioka. Masukkan secara bertahap ya. Aduk menggunakan spatula. Ini adonannya panas, jadi teman-teman harus hati-hati. Sambil mencampur adonan, kita bisa tambahkan 2 sendok makan bawang merah goreng dan tambahkan lagi tepung kanjinya. Aduk kembali sampai rata. Ini emang teksturnya lengket seperti ini ya. Di tahap ini teman-teman juga bisa mengkoreksi rasanya. Ini udah siap untuk dibentuk. Olesi tangan yang bersih menggunakan minyak goreng, oles tipis-tipis aja. Kemudian ambil sedikit adonan, pipihkan dan beri isian. Aku menggunakan keju spread atau keju oles yang udah dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Semprotkan secukupnya di tengah adonan. Gak perlu banyak-banyak karena nanti kalau kebanyakan susah ditutup. Kemudian tutup adonan. Rekatkan satu sama lain dan bentuk menjadi bulat dengan cara seperti ini. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Ini bentuknya gemes banget. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai dibentuk, ini bisa langsung direbus. Di sini aku udah siapkan panci berisi air mendidih. Beri sedikit minyak supaya nggak lengket. Kemudian masukkan cilok yang udah kita bentuk-bentuk tadi. Rebus dan tunggu sampai mengapung. Kalau udah mengapung, biarkan sebentar beberapa saat supaya matang. Kalau udah matang, angkat, siap disajikan. Ini aku cobain dulu ya. Ciloknya ini kenyal tapi lembut juga, apalagi ada isian kejunya, nambah gurih. Kenyal dan lembutnya itu tahan lama ya teman-teman, walaupun dingin masih tetap kenyal. Dan di sini yang bikin tambah mantap itu ada sensasi lumer dari kejunya. Untuk pelengkapnya, aku akan membuat kuah telur pedas. Siapkan panci atau sospen, set api di api sedang, kemudian beri secukupnya minyak untuk menumis. Di sini aku udah siapkan bumbu halus, detailnya bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ini kita tumis sampai harum. Kalau udah harum, masukkan secukupnya daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Kemudian kita tumis sebentar aja. Bentar banget udah cukup. Kemudian bumbu ini kita sisihkan ke pinggir panci seperti ini. Ambil 2 buah telur, aduk-aduk rata dulu. Kemudian masukkan ke dalam panci. Masukkan di sisi yang tidak terdapat bumbu. Aduk-aduk dan tumis perlahan seperti ini. Kita orak-arik. Kalau telurnya udah padat dan udah jadi orak-arik kayak gini, tuangkan 500 ml air. Masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk rata dan biarkan mendidih. Begitu mendidih, langsung dimatikan ya api kompornya, biar nggak banyak buihnya. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Angkat dan siap digunakan. Ambil secukupnya cilok dan masukkan ke dalam wadah. Bebas aja ya jumlahnya, seikhlas hati teman-teman aja. Kemudian siram dengan kuah telur pedasnya. Tambahkan bawang goreng kalau suka. Dan cilok isi keju kuah pedas siap dihidangkan. Kalau mau ditambah jeruk nipis, boleh banget ya.
Ini lumayan banget buat yang lagi gabut cari cemilan simple yang ekonomis, atau bahkan buat jualan juga bisa. Cilok yang kenyal dengan isian keju lumer gurih, ditambah kuah telur pedas makin segar dan mantap. Pecinta aci dan sebangsanya, silakan dicoba ya. Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.